ketahuilah wahai Muhammad bahwasanya tidak ada ilah yang pantas disembah dengan benar kecuali Dia, dan memohonlah atau mintalah ampunan untuk dosa-dosamu. Ayat ini merupakan salah satu ayat dari ayat-ayat Al-Quranul Karim yang memerintahkan kepada Nabi SAW secara khusus dan umatnya secara umum agar Nabi SAW dan umatnya senantiasa berilmu sebelum berucap dan beramal. Dari itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita untuk senantiasa menimba ilmu untuk mengokohkan amal-amal agama kita. Kemudian, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, pada subuh hari yang semoga ini merupakan subuh yang berkah buat kita semua, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena telah diberikan kesempatan untuk bisa duduk di salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia ini, yaitu Hilaquz Dzikr, yang di dalamnya kita akan membacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla ataupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal kita untuk menambahkan keimanan kita walaupun hanya sesaat. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan mencoba untuk berbicara tentang perkara-perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terjadi pada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepantasnya kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena kita telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi umat seorang Rasul yang memiliki perhatian besar terhadap umatnya, umat seorang Rasul yang memiliki kasih sayang yang tinggi kepada umatnya, di mana tentang kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar kepada umatnya ini telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya yang mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini sifat daripada sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Beliau memiliki perhatian besar terhadap kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian setelah kita menjadi orang-orang yang beriman, maka beliau memiliki kasih sayang yang besar kepada diri kita. Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar ditujukan kepada kaum mukminin semata, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki kasih sayang yang tinggi terhadap seluruh alam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala
tegaskan dalam firman-Nya yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan agar engkau menjadi rahmat, memberi kasih sayang bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa taala firman ini dalam surat Al-Anbiya. Kemudian ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya, beliau pernah menangis dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, menangiskan tentang umatnya agar umatnya ini terhindar dari azab yang telah ditimpakan kepada kaum-kaum sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dari jalur Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, di dalam hadis ini Abdullah bin Amr bin al-As mengatakan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaul Allah azza wa jalla fi Ibrahim rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Kemudian juga ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perkataan Isa alaihi salam, yang mengatakan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Selesai membaca ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengangkat kedua tangan beliau sambil meneteskan air mata, sambil beliau menangis dengan mengatakan Allahumma ummati ummati wa baka. Faqala Allah azza wa jalla ya Jibril idhhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkik. Fa'atahu Jibril alaihi salam fasa'alahu fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Faqala Allah ya Jibril idhhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca firman Allah Azza wa Jalla tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam yang mengatakan Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, barang siapa yang mengikutiku maka dia termasuk golonganku. Dan juga ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perkataan Isa alaihi salam yang mengatakan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, jika engkau akan mengazabnya ya Allah maka sesungguhnya mereka itu adalah para hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, dan jika engkau akan mengampuni mereka maka sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha bijaksana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abdullah bin Amr bin As kemudian mengangkat kedua tangannya sambil beliau berdoa mengatakan umatku umatku, dan beliau pun menangis. Kemudian setelah hal tersebut terjadi maka Allah Azza wa Jalla mengutus Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan tentang apa penyebab beliau sallallahu alaihi wasallam menangis. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu daripada Jibril alaihi salam tentang penyebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Namun Jibril alaihissalam pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Azza wa Jalla untuk menanyakan tentang penyebab Nabi sallallahu alaihi wasallam
menangis. Maka Nabi SAW pun memberitahukan kepada Jibril tentang penyebab beliau menangis ketika beliau membaca 2 ayat tadi. Setelah itu Jibril alaihissalam melapor kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meridai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan pernah membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih. Namun walaupun demikian keadaannya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bersifat Raufur Rahim, yang bersifat kasih sayang tinggi kepada umatnya, beliau tetap mengkhawatirkan kepada umatnya tentang perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka kerjakan. Oleh karenanya banyak di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya untuk terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa saja perkara-perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya? Di antara perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, untuk umatnya terjatuh dalam perkara ini, yang paling pertama kali adalah perbuatan syirik, terutama syirik kecil, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan kepada para sahabat tentang kekhawatiran beliau terhadap syirik kecil. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu ya Rasulullah, wa ma asyirkul asghar? Qala ar-riya. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu yawma tujaza al-ibad bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una bi a'malikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan dari diri kalian untuk kalian terjerumus ke dalamnya adalah perbuatan syirik kecil. Kalau syirik kecil saja dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi syirik besar. Syirik besar jauh lebih dikhawatirkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pun takut terhadap dirinya dan juga takut terhadap keturunannya untuk terjerumus dalam syirik besar. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa mendoakan dirinya dan juga keturunannya agar dihindarkan dari kesyirikan. Begitu juga dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khawatir terhadap diri kita untuk terjerumus dalam perbuatan-perbuatan syirik. Kembali kepada hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan dari diri kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, tentang apa itu syirik kecil? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirkul asghar, ar-riya. Yang dimaksud dengan syirik kecil itu adalah riya. Yang mana riya itu adalah engkau memamerkan perbuatan-perbuatan amalmu dalam rangka untuk mendapatkan pujian manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-riya. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul. Kemudian sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan perbuatan riya ini, beliau jelaskan bahwasanya kelak di akhirat orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan riya, mereka akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka akan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencari orang-orang yang mereka telah memamerkan amal perbuatannya kepada orang-orang tersebut, untuk meminta pahala dari mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu yauma tujaza al-ibad. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman pada hari
di mana pada hari tersebut Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganjaran pahala kepada semua para hamba bi'amalihim, dengan sebab amal-amal mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka, idhabu ila alladhina kuntum tura'una bi'amalikum fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian melakukan riya kepada mereka dengan amal-amal kalian di dunia terdahulu. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Kemudian lihatlah apakah kalian akan bisa mendapatkan pahala dari orang-orang tersebut. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dari perbuatan syirik kecil. Beliau khawatir amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan syirik kecil tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sepakat para ulama mengatakan bahwasanya syirik kecil itu merupakan salah satu sebab dari amal-amal kita tidak akan diterima. Amal yang kita lakukan, amal yang kita lakukan dan di dalamnya ada kesyirikan kecil, maka amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kelak di akhirat seperti janji Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, seperti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh kita untuk meminta pahala terhadap orang-orang yang kita melakukan riya kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan tentang syirik kecil ini karena syirik kecil ini merupakan syirik yang samar. Syirik yang tidak banyak orang sadar kalau mereka terjerumus dalam perbuatan syirik. Seseorang melakukan salat, kemudian dia memperindah salatnya dalam rangka untuk mendapatkan pujian manusia, mereka menganggap dirinya melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun hal itu bukan termasuk ketaatan di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang syirik samar, beliau mengatakan, akhwafu ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-masih ad-dajjal. Qala qulna bala. فقال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. Hadis ini merupakan hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat ketika para sahabat berbicara tentang Masihud Dajjal, ketika berbicara tentang Dajjal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada mereka dan memberitahukan kepada mereka, bersabda kepada mereka dan mengatakan, ala ukhbirkum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Tidakkah kalian mau aku beritahukan kepada diri kalian tentang perkara yang lebih aku takutkan, yang lebih aku khawatirkan kepada diri kalian daripada perkara Dajjal? Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qulna bala. Kami pun semua mengatakan, iya ya Rasulullah, kami ingin diberitahukan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyirkul khafi, yang aku takutkan, perkara yang aku takutkan pada diri kalian, terhadap diri kalian, lebih aku takutkan daripada perkara Dajjal adalah syirik yang samar. Yang mana syirik samar itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuknya, di antara bentuknya yaitu ayyaqumar rajul, seorang berdiri, yusalli, untuk melakukan salat, fayuzayyinu salatahu, kemudian dia memperhias, memperindah salatnya. Kenapa? Lima yara min nazari rajulin, karena dia melihat orang yang dia pandang, seorang yang dia hormati, melihat dirinya melakukan salat, melihat pimpinannya, melihat gurunya, melihat ustadznya, melihat orang tuanya di sampingnya, kemudian dia memperindah salatnya, bukan karena Allah tetapi karena orang tersebut. Ini termasuk, walaupun orang tersebut mengatakan ini adalah perbuatan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, namun ini merupakan kemaksiatan terhadap Allah Azza wa Jalla menurut Allah Azza wa Jalla.
Oleh sebab itu kita harus menghindarkan diri dari perbuatan syirik kecil yang merupakan perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terjadi pada diri kita. Kemudian yang kedua, dari perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya adalah dibukakannya dunia bagi umat ini. Dibukakannya dunia bagi umat ini. Kita sekarang alhamdulillah hidup di zaman yang Allah Subhanahu wa taala sudah menjauhkan kita dari segala bentuk kesulitan. Tidak seperti kehidupan para sahabat dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beberapa abad silam, di mana tahun 80-an atau tahun 70-an kalau kita kembali ke belakang dari kehidupan kita, kita temukan bagaimana orang tua kita sangat susah untuk menghadapi kehidupannya. Di antara kita mungkin ada yang dahulunya hanya makan dengan nasi putih atau nasi jagung dan seterusnya, yang berlaukkan cuma sambal. Kalau sekarang subhanallah, di mana-mana makanan terbuka. Jalan tinggal keluar ada ayam geprek, tinggal keluar ada ini geprek dan seterusnya. Semuanya geprek. Dan kemudian juga dahulu orang tua kita hidup dalam kesusahan. Sampai-sampai pakaiannya cuma 2 helai mereka punya. 2 helai atau 3 helai lah paling banyak. Kemudian kalau kita ingin memiliki baju baru, maka kita akan diberikan nanti setahun sekali di Lebaran Idul Fitri. Kalau sekarang tidak. Orang tua hampir tiap minggu belikan anaknya pakaian. Begitu pakaian anaknya lusuh sedikit dibelikan. Belum lagi anak-anak pondok, subhanallah. Anak-anak pondok, tidak tahu di sini. Kalau di pondok di Lombok sana, baik pondok sunnah maupun yang tidak sunnah, semuanya rata. Pakaian dipakai sekali 2 kali, kemudian dijemur, kemudian tidak diambil-ambil. Nanti lapor ke orang tuanya, pakaiannya hilang. Kemudian orang tuanya bilang, tidak apa-apa, nanti kita beli. Hanya untuk apa? Untuk, kalau bahasa Sasaknya mengodop itu? Biar anaknya betah di pondok. Dia bilang nanti kita beli. Yang penting kamu belajar. Dan tidak lama kemudian, beberapa jam kemudian mereka pun membelikan anaknya pakaian. Bukan 1 pakaian, 2 pakaian. Tidak tahu anaknya buang-buang pakai pakaian. Kalau dahulu kita subhanallah, sekali setahun dibelikan baju baru. Saking sulitnya dunia kami waktu tahun 70-an atau 80-an. Nah, yang hidup tahun 80-an insyaallah merasakan hal tersebut. Baik di Lombok maupun di Bima, kecuali yang diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal, sekarang ini hampir dunia itu telah dibuka oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita. Yang mana ini berarti kita harus hati-hati terhadap dunia yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada diri kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir terhadap dunia ini, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir terhadap diri kita dengan dibukakannya dunia. Sebab dengan dibukanya dunia, maka kita akan menjadi orang-orang yang lalai, atau bahkan kita akan menjadi orang-orang yang binasa. Dalam sebuah hadis yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, dikisahkan bahwasanya ketika pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pasukan Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, kembali ke Madinah dari Bahrain dengan membawa ghanimah yang banyak. Kemudian para sahabat ketika mendengar berita tersebut,
Mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat dari kaum Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan senyuman manis mereka. Mereka senyum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mendapat kabar gembira tentang kafilahnya atau utusan utusan Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu datang ke Madinah dalam membawa harta rampasan perang yang banyak atau upeti-upeti yang banyak dibawa oleh Abu Ubaidah. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat seperti itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum kepada mereka, melihat gelagat daripada para sahabat yang bahagia untuk menerima bagian daripada harta rampasan perang tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu mengatakan kepada para sahabat, dia mengatakan, fa wallahi lal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Dalam riwayat lain disebutkan fatanafasuha kama tanafasuha wa tulhiyakum kama alhathum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, demi Allah, tidaklah kepakiran yang aku khawatirkan kepada diri kalian, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya, akan tetapi aku khawatir terhadap diri kalian kalau dunia ini dibuka, dibentangkan oleh Allah azza wa jalla terhadap diri kalian, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia ini telah dibukakan oleh Allah azza wa jalla kepada umat-umat sebelum kalian, kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, sehingga kalian pun berlomba-lomba untuk mengejar dunia tersebut. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang sebelumnya mereka berlomba-lomba untuk apa? Menjadikan diri mereka sebagai orang-orang kaya. Wa tuhlikakum, sehingga dunia dan harta benda tersebut membinasakan kalian. Kama ahlakathum, sebagaimana dunia ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian atau membinasakan mereka. Dalam riwayat lain dikatakan sebagaimana harta benda tersebut akan melalaikan diri kalian sebagaimana dia telah melalaikan mereka, yaitu orang-orang sebelum kalian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin umatnya menjadi orang-orang miskin, tidak ingin melihat umatnya menjadi orang-orang fuqara semua, tidak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan kepada umatnya tentang kekhawatiran beliau terhadap dibukanya dunia ini, karena dunia ini merupakan fitnah bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia dalam artian harta benda yang Allah Subhanahu wa taala akan bukakan untuk diri kita, itu merupakan fitnah bagi umat ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah, memiliki ujian. Dan ujian bagi umatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ada pada harta. Yang mana jika harta sudah dibuka, dunia kita dalam masalah harta ini sudah dibuka, maka itu akan menyebabkan diri kita akan binasa, yang akan menyebabkan kita saling benci satu sama lain, yang akan menyebabkan kita saling bermusuhan satu sama lain, sesama muslim kita, yang akan menyebabkan kita saling bunuh satu sama lain. Ini terjadi. Contoh kecil saja. Ketika apa? Ketika ada orang kaya yang tidak pernah mendidik anaknya dengan ilmu agama, meninggalkan harta warisan yang banyak,
Kemudian orang tuanya meninggal. Tidak sedikit di antara ibu sama anak berkelahi gara-gara apa? Harta warisan. Tidak sedikit di antara saudara sama saudara bermusuhan gara-gara harta warisan. Harta warisan ini fitnah, mal, dia termasuk harta yang akan menyebabkan kita bermusuhan, bergotok-gotokan dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada diri kita tentang hal ini, tentang bagaimana bahayanya harta ini jika dia tidak dilandasi dengan apa? Ilmu agama. Tidak dilandasi dengan iman. Harta yang baik itu dia baik untuk orang-orang yang baik, untuk orang-orang yang soleh, untuk orang-orang yang beriman, yang kuat imannya, baru dia akan menjadi baik. Tapi kalau dia berada pada orang-orang yang tidak soleh, yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka harta ini akan membinasakan diri mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat dengan mengatakan, "Idza futihat 'alaikum Faris war Rum, ayyu qaumin antum?" Kemudian sahabat yang paling kaya, siapa dia? Selain daripada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berkata, menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Naqulu kama amarana Allah wa rasuluh." Naqulu kama amarana Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat lagi dengan mengatakan, "Au ghairu dzalik." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam lebih lanjut mengatakan, "Tatanafasuna, thumma tatahasaduna, thumma tatadabaruna, thumma tatabaghaduna, au nahwi dzalika, thumma tantaliquna fi masakini al-muhajirin, fataj'aluna ba'dahum 'ala riqab." Kumpulan tersebut ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jadul Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika perbendaharaan Faris dan Rum dibukakan kepada kalian, artinya kaum muslimin menang melawan Faris dan Rum, kemudian perbendaharaan Faris dan Rum dijadikan sebagai harta rampasan perang, dibawa kepada kaum muslimin, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyu qaumin antum?" Maka kalian akan menjadi kaum yang bagaimana? Kalian akan menjadi kaum yang bagaimana jika perbendaharaan Faris dan Rum dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk diri kalian? Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Beliau Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Naqulu kama amarana Allah." Kami akan berkata seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya kami akan tetap mengeluarkan zakatnya, kami akan menunaikan hak-hak harta tersebut sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini apa namanya yang diinginkan oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Au ghairu dzalik." Atau selain itu. Atau bahkan selain itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalian tidak seperti apa yang engkau katakan. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf ketika dunia ini dibukakan untuk diri kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau dengan mengatakan, "Tatanafasun." Kalian ketika dibukakan perbendaharaan Faris dan Rum, ketika dibukakan dunia oleh Allah Azza wa Jalla, maka kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Ini pernah saya nasihatkan kepada beberapa ikhwah yang ada di Lombok ketika kita melihat pondok kita, pondok yang ada di sana sudah mulai dibuka oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla dari segi finansial dan seterusnya. Saya sering katakan kepada mereka, kita harus menjaga hati kita, jaga niat awal kita. Jangan sampai setelah dibuka
semua ini kemudian kita akan saling berebutan. Nah, itu juga saya nasihatkan kepada pondok di sini. Ingat, dulu belum ada pondok ini. Ketika saya awal-awal datang ke sini, masih Abu Hilal, kemudian Abu Sofi, kemudian siapa? Abu Faruk, kemudian yang lainnya bergeria ke sana kemari. Rapat sana, rapat sini. Sampai terbangun pondok ini seperti ini, kemudian dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla kemudahan bagi antum semua. Maka jaga sikap dan hati kita. Jangan sampai dengan dibukakannya dunia ini kemudian kita akan berlomba-lomba untuk apa? Diri kita dan keluarga kita. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada, yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Saling mengingatkan satu sama lain. Alhamdulillah di sini ada para asatiz yang akan terus memberikan nasihat-nasihat untuk kita saling menasihati. Jangan lepas dari para ustaz. Minta nasihat para ustaz ketika mulai terjadi sesuatu dan lain hal yang tidak kita inginkan. Ada kawan kita begini, cepat datangkan ustaz untuk menasihatinya. Panggilkan ustaz untuk mendudukkan teman tersebut, untuk mengingatkan niat awal kita membangun tempat jihad ini, tempat kita mencari ladang pahala. Baik itu yang menjadi pembina di sini ataupun yang menjadi wali santri dan santri, harus jaga hati kita dalam menerima semua yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan kita berlomba-lomba untuk memperkaya diri, kemudian memperkaya keluarga dan seterusnya. Yang akan menyebabkan kita akan binasa nantinya. Setelah kita akan berlomba-lomba untuk meraih dunia tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma tatahasadun." Setelah kalian berlomba-lomba untuk mencari dunia ini, pasti akan timbul rasa hasad satu sama lain. Satu sama lain akan saling iri dan saling dengki. Nah, setelah kedengkian terjadi, apa yang akan terjadi kemudian? Tsumma tatadabarun. Kemudian kalian akan saling membelakangi. Tidak lagi saling tegur sapa. Kalian akan saling memusuhi. Kalian akan saling memusuhi. Tidak akan saling tegur sapa. Dia ini begini, dia gitu. Seterusnya. Dia saja yang mau dapat, saya tidak pernah dikasih. Bagaimana kalau sudah kita saling membelakangi, apa yang terjadi? Kita akan saling benci satu sama lain. Kata Nabi SAW, "Thumma tatabaghadun." Kemudian kalian akan saling benci satu sama lain, hanya disebabkan karena dunia. Au nahwi dzalika, atau yang seumpama dengan itu, kata Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Tsumma tantaliquna fi masakinil muhajirin." Kemudian kalian setelah itu akan pergi ke tempatnya orang-orang miskin dari kaum muhajirin, lalu menjadikan sebagian mereka sebagai pemimpin bagi sebagian lainnya. Artinya kalian akan menjadikan diri kalian sebagai penjajah bagi yang lainnya. Kalian jadikan yang lainnya sebagai budak kalian. Nah, yang tadinya kita bersaudara, kita bersaudara di atas keimanan, namun gara-gara fitnah dunia, fitnah harta, kita saling benci, saling memusuhi, yang terakhir ujung-ujungnya saling bunuh dan seterusnya. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kepada kita dibukakannya dunia ini karena akibat buruk daripada dunia ini. Yaitu dia akan menjadi fitnah bagi diri kita kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, kalau kita tidak memiliki keikhlasan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla dalam menerima dan membelanjakan dunia ini. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla ketika memberikan kita dunia, ketika membukakan dunia bagi diri kita, maka kita jangan lupa untuk terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menjauhkan diri kita untuk tidak menjadikan dunia ini berada di dalam dada kita. Untuk tidak menjadikan dunia itu berada dalam dada kita. Artinya kita mencintai dunia tersebut dengan sangat, yang akan menyebabkan kita untuk
tidak menunaikan hak-haknya, kemudian kita menjadi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak tahu akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hak-hak kaum muslimin yang ada pada harta kita. Kita berdoa agar harta dunia yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla diletakkan di tangan kita, bukan di dalam dada kita, agar dengan mudah kita akan menginfakkan harta tersebut, agar kita mudah untuk menunaikan hak-hak yang terdapat dalam harta tersebut, agar kita tidak menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Kemudian di antara perkara juga yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya adalah mengimani ilmu perbintangan atau zodiak, kemudian mendustakan takdir serta pemimpin yang zalim. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini merupakan hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga Al-Bazzar dan juga Abu Ya'la dari jalur Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, di mana Jabir bin Samurah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, thalathun akhafu ala ummati al-istisqa'u bil anwa' wa haifus sultan wa takdzibun bil qadar. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang aku khawatirkan terjadi pada umatku, dan ini terjadi pada diri umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadar ataupun tidak sadar. Perkara-perkara tadi ada yang terjadi pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari syirik kecil, kemudian harta sudah dibukakan, kemudian itu menyebabkan mereka saling gontok-gontokan, telah terjadi, telah terlihat. Kemudian begitu juga apa yang disebutkan dalam hadis ini terjadi di zaman kita saat sekarang ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 perkara yang aku khawatirkan atas umatku. Yang pertama, al-istisqa'u bil anwa', menyandarkan hujan kepada bintang. Artinya bahwasanya kita diberikan hujan ini turun karena adanya bintang ini, karena adanya bintang itu. Tidak menyandarkannya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan bentuk apa? Bentuk kesyirikan. Bentuk kesyirikan. Syirik dalam masalah rububiyah Allah Azza wa Jalla. Wa haifus sultan, dan kezaliman pemimpin. Ini pun terlihat, terjadi hampir di negara-negara Islam. Banyak kita temukan pemimpin-pemimpin yang zalim. Namun kita sebagai rakyat, walaupun menemukan pemimpin kita zalim, maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membenarkan kita untuk apa? Untuk memberontak. Tidak membenarkan kita untuk melawan. Tidak membenarkan kita untuk mengkritisi pemerintah kita di podium-podium seperti ini. Justru kita disuruh untuk menasihati mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara membantu mereka. Membantu mereka untuk tetap menjalankan aturan-aturan yang dibuatnya selama tidak bertentangan dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Kita tetap disuruh taat kepada pemimpin walaupun dia zalim, walaupun dia korupsi dan seterusnya, kita tetap disuruh taat dan bersabar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan karena sebab kezalimannya kemudian kita memberontak keluar dari kepemimpinannya. Baik, karena hal tersebut akan menimbulkan perkara yang sangat buruk. Itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kita untuk mentaati pemimpin sezalim apapun dia. Nah, wa takdzibun bil qadar, yang ketiga
dari perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pendustaan terhadap takdir. Dan sekarang ini banyak di antara kaum muslimin yang mengingkari angka takdir Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak sedikit di antara manusia mengatakan, tidak sedikit di antara manusia mengatakan bahwasanya perubahan yang ada pada dirinya itu disebabkan karena diri mereka sendiri, karena ulah tangan mereka, bukan karena ulah, karena perbuatan mereka sendiri. Nah, sampai-sampai ada slogan yang mereka slogankan, jadikanlah diri kalian dengan tangan kalian sendiri. Nah, ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan di antara bentuk pendustaan terhadap takdir yang dilakukan oleh orang-orang yang telah mengenal sunnah, terutama ada ibu-ibu di sini? Ada hadir ibu-ibu? Tidak ada? Tidak usah disampaikan kalau gitu. Baik, tidak jadi disampaikan. Tapi ini 3 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkannya kepada diri kita. Ilmu perbintangan, zodiak muncul di zaman kita saat sekarang ini, dan anak-anak muda, anak-anak muda yang tidak paham terhadap agama, mereka akan selalu mencari zodiak-zodiak yang keluar setiap bulan atau setiap tahun dan seterusnya. Kemudian mengimaninya, mempercayainya dengan meninggalkan keimanan terhadap takdir yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak kembali kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi mereka kembali kepada apa yang ditetapkan oleh manusia. Dengan kita kembali kepada perbintangan atau zodiak ini, berarti kita sudah tidak yakin dengan takdir. Sudah tidak yakin dengan takdir. Dan kita tidak yakin dengan takdir berarti kita berada di atas khawatir, di atas musibah yang besar. Karena kalau kita meragukan takdir, tidak beriman kepada takdir, berarti iman kita akan rusak, iman kita akan hilang. Sebab apa? Beriman kepada takdir merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman, dan dia merupakan rukun iman yang ke-6 yang wajib diimani oleh setiap mukmin. Setiap orang yang mengatakan dirinya sebagai orang mukmin wajib mengimani masalah takdir ini. Dia merasa termasuk rukun daripada rukun iman, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang iman. Beliau mengatakan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan engkau beriman kepada Allah, tidak mengulangi kata-kata engkau beriman ketika menyebutkan tentang iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, kemudian kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengulangi kata-kata engkau beriman, dan hanya mengulangi kata-kata engkau beriman pada masalah takdir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan takdir baik ataupun buruk. Jadi kata iman, engkau beriman disebutkan 2 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah dan iman kepada takdir. Adapun yang lain tidak disebutkan. Apa kira-kira hikmah dari balik semua ini? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan kata iman pada iman kepada Allah Azza wa Jalla saja, dan juga kepada takdir? Atau apa hikmah Rasulullah SAW mengulangi kata iman dalam masalah takdir dan tidak mengulangi kepada yang lainnya? Apa hikmahnya kira-kira? Hikmahnya besar. Di antara hikmahnya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan kepada kita agar kita ini menjaga tentang rukun iman yang 6 ini. Karena akan ada di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengimani 5 rukun iman yang pertama, tetapi mereka kurang beriman terhadap takdir. Banyak di antara kaum muslimin yang katanya mereka beriman kepada Allah, beriman sampai hari akhir,
tapi dalam masalah takdir mereka morat-marit. Begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ujian, mereka tidak lagi kembali kepada masalah takdir. Contoh kecil, seorang laki-laki melakukan poligami. Laki-laki melakukan poligami. Istrinya ngamuk-ngamuk. Kemudian keluarga istrinya ngamuk. Keluarga yang laki-laki juga ngamuk. Karena dia poligami. Dengan alasan bahwasanya engkau tidak cocok poligami, engkau tidak kasihan sama ini dan seterusnya. Ngamuk-ngamuknya ini menyebabkan dia lupa akan takdir Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya suaminya tersebut melakukan poligami atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang mana dalam masalah poligami, bagaimanapun inginnya seorang untuk melakukan poligami, dan kemudian semua keluarganya mendukung dia, termasuk istri tercintanya mendukung dia untuk berpoligami. Kalau tidak ada catatannya di Lauhil Mahfuz sana untuk dia berpoligami, sampai dia mati dia tidak akan bisa poligami. Begitu juga sebaliknya. Bagaimanapun bencinya seorang laki-laki untuk berpoligami dan dia karena rasa kasih sayangnya kepada istrinya, dia mengatakan saya tidak mau poligami, nanti kasihan istri anak saya dan seterusnya. Dia akan terlantar, kalau saya nimbang ke sana nanti siapa yang akan urus dan seterusnya. Dia tidak mau poligami. Istrinya pun marah kalau dia berbicara tentang poligami. Keluarganya yang lain tidak ada yang mendukung. Semuanya tidak ada yang mendukung. Bahkan jin pun tidak mendukung dia untuk poligami. Namun walaupun tidak ada orang yang mendukung, bahkan dirinya sendiri tidak mendukung dirinya untuk berpoligami, kalau memang sudah ada catatan di Lauhil Mahfuz untuk dia poligami, pasti akan terjadi. Ini takdir. Takdir. Kita berusaha sekuat tenaga untuk melakukan poligami, tidak akan pernah bakal bisa untuk poligami kalau memang kita tidak dicatatkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berpoligami. Bagaimanapun bencinya seorang terhadap poligami, tetap dia akan bisa berpoligami kalau dia sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang akan berpoligami. Oleh sebab itu dalam masalah poligami, seorang istri harus menerima kenyataan yang ada dengan dia tetap mengimani terhadap rukun iman yang 6 ini. Kalau seorang istri paham dengan masalah rukun iman yang 6 ini, begitu juga dengan suami paham dengan rukun iman yang 6 ini, tidak akan pernah terjadi gontok-gontokan ketika terjadinya hal yang manis bagi laki-laki dan pahit bagi perempuan. Apa itu? Baik. Dan tidak sedikit, mohon maaf, dari para akhwat yang sudah mengenal sunnah, yang dulunya Masya Allah mereka katakan kepada suaminya, saya siap untuk dimadu, tapi begitu sudah menikmati kenikmatan yang dia tidak peroleh setelah menikah, lupa dengan apa yang mereka janjikan. Jika suaminya berbicara masalah ini, kemudian dia lempar suaminya pakai botol. Nah, baik, kembali kepada permasalahan. Jadi tidak mengingkari takdir atau tidak mengimani takdir, ini merupakan bagian daripada apa yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi beliau menekankan pengucapan iman dalam masalah takdir ketika menyebutkan tentang definisi iman waktu ditanya oleh Jibril alaihissalam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa saya di antara umatnya ada orang-orang yang akan mendustakan masalah takdir. Baik. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara lainnya dari perkara-perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Mungkin ini nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah taala, kalau saya datang lagi ke sini. Supaya tidak terlalu panjang, ini sudah lebih 1 jam kita berbicara. Nah, ada beberapa
poin lagi yang kita perlu bicarakan. Tapi kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu lagi sebagai bentuk silaturahim kita, sebagai seorang muslim yang menginginkan dibukakan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian diperpanjang umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam kata lain, diberkahi umur dan dunia kita oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kita cukupkan dulu sampai sini. Cukup 3 kita bahas. Lain kali kalau saya tidak bisa datang, nanti saya suruh Sasaris yang bicara sini. Saya suruh Sasaris yang sampaikan, sisanya nanti saya kirimkan Sasaris bahan-bahannya, atau beliau cari sendiri, insyaallah juga ada hadis-hadisnya banyak. Beliau punya Sahih Bukhari, punya Sahih Muslim, insyaallah kutub sittah ada sama beliau, tinggal beliau buka. Baik. Segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya, dan segala sesuatu yang salah maka itu disebabkan karena kebodohan dan kekurangan yang ada pada diri saya sendiri dan juga dari godaan syaitan. Maka saya beristighfar kesalahan tersebut, dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam haram